Kemudian ada mitos tentang katupa. Naku atau teriolo ang papunan ret nakimaca anganang katupa apa tantang ki buto bemberi akhirnya. Aku menertikan ini apa jonuku kau sumpai nasikit batu pantarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Konjo TV. Bahasa Konjo, suku Konjo dari Kabupaten Bulukumba dan beberapa daerah yang ada di sekitar Kabupaten Bulukumba, termasuk Bantaeng, Sinjai, Bone, Goa, Baru, Maros, dan sebagainya. Pada video kali ini akan kita bahas tentang bagaimana makanan di Kabupaten Bulukumba. Video ini sudah memiliki artikel dan silahkan dibaca di bagian deskripsi daripada video ini. Telah terbit di bumipanritalopi.com dengan judul artikel tentang makan bagi orang Konjo Bumi Panritalopi Kabupaten Bulukumba. Para penonton sekalian yang kami hormati, jari ini hatua lani bahas i masalah kanre pangan reang. Jadi kali ini kita akan membahas tentang masalah nasi, sayur, dan sebagainya. Di Kabupaten Bulukumba, khususnya bagi masyarakat Konjo, ada beberapa perbendaharaan kata tentang makanan. Pada video kali ini akan kita bahas tentang nasi dan sayur. Jari kanre rurungang utang. Bagi Anda yang bukan orang Bulukumba, utang itu bukan hutang, bukan utang piutang, tapi utang itu sayur. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang nasi. Nasi terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan jenis beras yang dipergunakan dan cara memasaknya. Nasi yang pertama itu adalah nasi beras padi yang dimasak langsung disebut kanre. Jari nubunga saya lani bahas anil loa ia mintu kanre berasa. Makarwana yang kedua adalah beras jagung, merupakan sejenis nasi dari jagung. Orang Konjo mengenalnya dengan nama kanre batara. Terdiri dari dua jenis, yakni berasal dari berasa tutu. Jadi berasa tutu, di mana berasa tutu itu adalah dia sejenis beras yang agak kasar seperti ini. Jadi ini berasa tutu ini beras tutu. Ini dia bentuk berasnya seperti ini. Kemudian ada yang lebih halus seperti ini, itu adalah sejenis beras nek-nek namanya. Jadi ini berasa nek-nek. Jadi yang halus itu berasa nek-nek. Yang berikutnya adalah songkolo. Songkolo merupakan jenis nasi yang berasal dari beras ketan atau parepulu. Jika beras putih maka penyebutannya adalah songkolo. Sementara jika menggunakan beras ketan hitam namanya songkolo parepulu. Sebagaimana songkolo itu berasal dari parepulu atau beras ketan. Jadi parepulu itu sama dengan beras ketan. Parepulu leleng. Beras ketan hitam itu leleng, hitam itu leleng, hitam manis berarti leleng taning. Di antara semua jenis makanan yang paling favorit di Kabupaten Bulukumba, khususnya bagi masyarakat Konjo, baik itu pahalung, baik itu nasi beras ketan hitam maupun beras ketan putih ataupun bokboro, yang paling mereka sukai itu adalah kanre nek-nek. Itu beras jagung yang halus, dia mirip seperti tepung. Selain daripada berbagai jenis daripada yang saya sebutkan sebelumnya, terdapat beberapa sejenis nasi pengganti. Jadi ada jenis nasi pengganti. Dari penyambinan tuh kanrea atau pengganti nasi itu ada beberapa. Lamoroset rena yamin tu lamang. Nah ini lemang ini.
Jadi ada yang berupa lemang. Lemang ini berasal dari beras ketan, dari parepulu ni haju lemang. Mingkariolonjo nilarang kiangan rela malekleng. Dulu kita dilarang makan beras ketan hitam. Nah jadi jaki di saat kita masih kecil. Nah kuat tahu yang kuajak ko ngandre berasa lekleng. Ngandre lama lekleng. Naleko na paduku parakang. Saya tidak tahu apa arti mitosnya. Jangan makan lemang hitam, takutnya kamu disembunyi oleh jin. Saya tidak tahu apa ini mitos benar atau salah mengenai itu. Jadi itu lemang. Bahasa Bulukumbanya adalah lamang. Bahasa Konjonya adalah lamang. Ini merupakan salah satu jenis daripada makanan pengganti. Yang kedua, makanan pengganti yang kedua nasi adalah burasa. Ini sejenis burasa, hampir setiap daerah juga di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia itu memiliki burasa. Yang berikutnya adalah ketupat. Bahasa Bulukumbanya adalah katupa. Ketupat di Kabupaten Bulukumba ini berbeda dengan ketupat daerah lain. Kemudian ada mitos tentang katupa. Naku atau riolo angko punan nakimaca anganang katupa apa tentang ki buto bemberi akhirnya. Aku menartikan ini apa jono ku bawa sumpai neseket batu pantarang. Yamin jona na pasangasit tawa bat kurate ri konjoa angkua kawan aku anak bahinia apilajar aku anganang katupa. Nasabab punan macang anganang katupa apa tentang kau butut kutua. Salak di akhirnya andre nak kusik nak kiawanya masuk nang kuah napakonyo oleh pasangan. Oleh karena itu sekarang ini sudah banyak perempuan yang pintar dan belajar untuk menganyam daripada ketupat. Nah ini terutama di saat mendekati daripada Idul Fitri. Kemudian kampalo, ini sejenis kampalo. Kampalo itu adalah terbuat dari beras ketan juga yang kemudian dicampur dengan kelapa lalu dimasak. Seperti ini modelnya, dari daun kelapa diikat, kampalo namanya. Saya tidak tahu apa bahasanya kalau di Sumatera. Yang jelas kalau di Kabupaten Bulukumba Konjo itu menyebutnya kampalo. Kampalo ini sangat enak apalagi kalau dia kampalo dari Konjo. Dia bentuknya legit-legit gitu. Iya. Kemudian berikutnya adalah gogoso. Nah ini gogos. Gogos ini banyak dijajakan utamanya di daerah Bugis Makassar. Kalau dia daerah Makassar itu dia banyak dijual di daerah Goa, kemudian di Jeneponto dan juga ada di Kabupaten Baru. Gogosok Bulukumba dengan gogosok daerah lain itu sedikit berbeda. Kalau gogosok di Kabupaten Bulukumba itu tidak memakai pakambu. Pakambu itu adalah sesuatu yang ada dalam gogos yang seperti ini. Dia biasanya terbuat dari daging sapi ataukah kemudian daging ayam atau juga daging ikan. Itu disebut pakambu. Di Kabupaten Bulukumba biasanya tidak memakai pakambu. Dia langsung saja nanti kemudian persoalan campuran bahan makanannya itu setelah masak baru diambilkan apakah ayam, apakah ikan dan sebagainya. Jadi ini kuah gogoso. Gogos. Ini gogos enak. Marenganan jo nukupawa sumpae retodo poleriolo injo ni pallu apanyambei kanre ia mintu loka. Jadi dulu orang tua kita itu utamanya sekarang nenek-nenek yang masih hidup sekarang, coba tanyakan ke mereka. Pernahkah mereka tidak makan nasi dalam sehari dan mereka hanya memakan pisang? Jadi nona palua ia mintu loka. Jadi loka riolo na pallu, na kanre na papada kanre. Dulu itu mereka makan pisang dan itu pisang yang menjadi pengganti nasi. Berbagai banyak macam jenis pisang
yang mereka bisa masak, intinya bisa menyambung atau mengganjal perut, dan itu biasanya terjadi pada masa paceklik. Jadi orang tua kita dulu itu sangat susah untuk mendapatkan beras, baik beras jagung apalagi beras padi. Selanjutnya, makanan pengganti yang juga favorit di Kabupaten Bulukumba itu adalah bitahe. Nah, bitahe itu adalah ubi kayu. Ubi kayu, ya. Semua orang pernah melihat, saya kira, ini yang namanya ubi kayu. Begini modelnya, sangat indah dan memang juga mengandung karbohidrat. Ini bitahe nih. Ini adalah ubi kayu. Bitahe talung kabang ini ya, kabak kaki pol. Kemudian ini adalah ubi jalar atau lamin jaha, merupakan sejenis makanan favorit pengganti juga di Kabupaten Bulukumba, dan itu khususnya di daerah Konjo. Jari nubatwari Konjo pasti nesek ngasih engkon ini ko lamin jaha. Ini arena lamin jahan nih. Ini lamin jahan nih. Ini adalah sejenis ubi jalar. Nah, ini ubi jalar semua ini. Ubi jalar yang merupakan salah satu makanan favorit di Kabupaten Bulukumba. Biasanya ni palu naik dan dipasi campur cuka. Main ya sumpai masalah kanre na panjambe kanre sumpai ni bahas kang ngaseki, kemudian lah ni bahas ise masalah utang. Utang itu sayur. Bagi Anda yang baru menonton video ini, utang itu bukan utang inrang, utang piutang, bukan. Utang itu bagi bagi orang Konjo, utang itu adalah sayur. Kenapa bahasanya sayur adalah utang? Ya saya juga tidak tahu. Yang jelas bagi orang Konjo ada menyebutnya utang, ada menyebutnya gangang. Sama saja, gangang, utang sama saja. Berikut beberapa sayur favorit bagi orang Konjo. Yang pertama, utang keloro. Nah, ini utang keloro atau sayur kelor. Terbuat dari sayur kelor yang hijau, kemudian dicampur dengan air, dicampur dengan garam, sudah. Itu dia. Jadi bagi orang Bulukumba Konjo itu makan sayur keloro, tidak dicampur apa-apa, hanya dicampur air dengan garam, sudah. Mereka sudah bisa menikmatinya dan bahkan mereka berkeringat sambil makan sayur kelor. Nah, ini jenis-jenis sayur keloro. Ini bentuk-bentuknya sayur keloro. Nah, berikutnya kita masuk kepada sayur yang lebih enak lagi berikutnya. Apa itu? Namanya utang katote. Utang katote ini adalah merupakan sayur yang berasal dari Jarinjo ni kuaya utang katote nubaturi buela buah. Jadi raun na buela buah na buanan nih yang ni ko utang katote. Jadi katote itu adalah sayur yang terbuat dari kacang panjang, daunnya kacang panjang ya. Jadi daunnya kacang panjang yang disebut katote. Utang katote. Hampir sama dengan cara memasak pada utang keloro. Kalau sayur katote ini dimasak juga dengan menggunakan air dan diberikan garam. Biasanya tidak dicampur apa-apa. Itu sayur katote asli. Orang Konjo biasanya memasak dengan cara yang seperti itu. Tidak ribet, simple. Ini dia contoh daripada daun-daun ubi. Kenapa na ubi sih? Daun kacang panjang yang dibuat untuk menjadi sayur katote. Ngor na pernah bombot tahu ya. Nah katote yang apa tantang. Siri-siri kamu boleh. Buat tunteri are kan boleh mah. Yang kedua, sayur favorit di Kabupaten Bulukumba namanya utang kaliki. Utang kaliki itu adalah sayur pepaya muda. Sayur buah pepaya muda. Ini dia model-modelnya, banyak model yang biasa mereka gunakan. Biasanya pepaya muda tersebut diiris-iris menjadi kecil, lalu kemudian dimasak seenak mungkin.
Jadi pada orang tua kita dulu itu memang dia memasak menggunakan kayu, dan biasanya mereka memasak untuk kegiatan pesta ataupun kegiatan di rumah. Utang kaliki ini selalu menjadi menu favorit dalam kegiatan-kegiatan pesta. Selanjutnya, sayur yang paling menggoda berikutnya adalah sayur utang bue. Nah ini nih kuah utang bue. Utang bue ini campur boleh na daging. Mati mami loro pun ini. Sayur ubi. Kenapa na ubi sedih? Sayur kacang, utang bue, sayur buah kacang tepatnya. Ini dia, dicampur dengan berbagai banyak macam sayuran lainnya sehingga rasanya begitu enak. Jadi seluruh penonton, masalah makanan khas dari Kabupaten Bulukumba yang paling banyak kita jumpai di sana itu yang ada pada video ini. Jangan lupa Anda membagikan dan menyampaikan kepada pacar Anda untuk bisa beradaptasi dengan makanan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan saya sampaikan jangan coba-coba mencicipi daripada makanan Kabupaten Bulukumba, karena sekali Anda mencicipi, Anda tidak akan bisa pulang ke kampung halaman Anda. Bercanda gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih banyak dari Konjo TV, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.